Mari berdoa. Kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus tetap berkuasa atas kami, agar firman kebenaran menjadi bagian hidup kami, dan firman-Mu itu kami lakukan dalam kehidupan kami di hari ini, hari esok, dan di hari-hari yang akan datang. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman kebenaran, maka kami akan diberkati oleh-Mu dalam segala hal. Berfirmanlah Engkau saat ini, kami siap sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita membuka kitab Keluaran pasal 31. Kitab Keluaran pasal 31, dibaca ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Keluaran pasal 31, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Bezalel dan Ahohiab ditunjuk. Kita akan baca berbalas-balasan, saya akan baca ayat ganjil dan saudara akan baca ayat-ayatnya yang genap. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Abisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah diberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, Yakni meja dengan perkakasnya, kadil dan emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Saudara-saudara, kalau sekarang itu Tuhan soalnya tidak tinggal di Israel. Kalau zaman dulu itu Tuhan tinggal di satu tempat yang DP nama Kemah Pertemuan. Jadi pada waktu bangsa Israel, mereka dari tanah Mesir, Allah bebaskan menuju tanah Kanaan. Orang tahu berapa lama kotek orang di perjalanan? Berapa lama Israel dari Mesir ke tanah Kanaan? Pira tahun nih? 40 tahun. Sebenarnya dari sisi demografi, kalau orang berjalan terus-menerus, itu hanya 40 hari. Tapi kalau sekarang pakai bus orang berangkat pagi, misalnya jam rupa ini, orang sampai di Israel sekitar sore. Jadi kalau seandainya orang berangkat jam 6 pagi, orang sampai di Israel jam 4 sore. Jadi kurang lebih sodeng makang di jalan hampir 10 jam. Itu tidak terlalu jauh, ada kemungkinan di jarak stow dari Bitung mau di Gorontalo lah, kata Diaken Noprin. Memang betul seperti itu jaraknya, tidak terlalu jauh. Tetapi mereka 40 tahun lamanya, itu bukan hal yang biasa. Karena ini ada banyak orang. Diperkirakan mereka itu ada berapa ribu orang yang
setiap hari perlu apa? Kumang, perlu makan. Setiap hari perlu minum. Sehingga kan dalam catatan sejarah ada waktu tertentu itu Musa stres. Orang Israel bilang begini, Musa, lebih bagus orang masih tinggal di tanah Mesir. Orang makan daging. Kalau orang haus, orang boleh minum sepuas-puasnya. Margana, ada beberapa orang, ngana mau kasih mati buat orang ini di padang gurun. Nyada ada makanan, nyada ada minuman. Ya Musa lagu, pergi pak Tuhan. Tuhan, pirua. Apa orang semua mengeluh Tuhan. Pada akhirnya sepanjang 40 tahun lamanya, orang Israel diberi makan mana, burung puyuh. Untuk makan minum, disiapkan oleh Tuhan. Ini hal yang menarik, hal yang luar biasa, bahwa ketika umat Israel melakukan perjalanan atas perintah Tuhan, maka Jehovah Jireh katanya, Allah yang menyediakan. Dan ketika kita melakukan sesuatu atas perintah Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan setiap perjalanan yang kita lakukan, jikalau perjalanan itu dilakukan atas perintah Tuhan. Dalam sejarah Alkitab, banyak tokoh-tokoh yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan mereka walaupun dalam pergumulan, walaupun dalam kesusahan, tetapi mata Tuhan tidak pernah tertutup untuk mereka. Mata Tuhan terbuka untuk menyaksikan, untuk melihat, untuk memberikan pertolongan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, saudara-saudara, kehadiran Tuhan itu penting dalam kehidupan orang Israel ketika mereka berada di padang gurun. Nah, ternyata kehadiran Allah itu dinyatakan dengan adanya kemah pertemuan. Itu bahasa lain, itu orang bilang ada tabernakel. Apa itu tabernakel? Itu kemah pertemuan. Jadi itu dibuat dari kulit tenda, dan ketika waktu-waktu tertentu Tuhan bilang ngoni berhenti, misalnya di Girian, maka bangun itu kemah pertemuan. Itu tenda pasang. Dan di tempat itu orang Israel melakukan ibadah. Nah, ternyata saudara-saudara, dalam kitab Keluaran yang orang baca di hari ini, yaitu ada orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membuat peralatan yang dipakai di kemah pertemuan. Jadi contoh toh, kalau ini seandainya kemah pertemuan, maka ada orang dari suku Yehuda, suku Dan, yang membuat misalnya mimbar. Jadi mimbar yang di backing ini boleh dibuat oleh suku Benyamin, suku Lewi, ini boleh. Karena Tuhan yang tidak perintah. Atau misalnya backing meja. Meja ini harus dibuat sesuai dengan yang ditunjuk oleh Tuhan. Jadi semua peralatan yang ada, misalnya dalam gedung gereja, saya contohkan gedung gereja, itu dibuat oleh orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Boleh orang lain backing. Ini aturan saudara-saudara. Sedangkan tabut perjanjian, jadi memang di dalam kemah pertemuan itu ada yang namanya tabut perjanjian. Nah, ketika kemah pertemuan itu dibongkar, itu tabut perjanjian itu dipikul. Dipikul oleh suku yang namanya suku Lewi. Kalau suku Dan, suku Yehuda yang mau pikul, nate. Orang yang berpikul itu mati. Bayangkan, memang sangat menakutkan. Jangankan orang yang dari suku lain.
Sedangkan suku Lewi pun yang dipercayakan untuk memikul tabut perjanjian, mar dorang pe umur nyanak sesuai dengan yang diminta oleh Tuhan, DP konsekuensi mati. Jadi memang dapat aku. Sehingga ada seorang teolog, seorang pakar Alkitab, dia pernah bilang, itu Tuhan di zaman perjanjian lama, itu Tuhan yang kejam. DP nama itu Marsion. Dia bilang bahwa itu Tuhan yang disembah oleh orang Israel di zaman perjanjian lama adalah Tuhan yang kejam. Tak salah sedikit mati, tak salah sedikit sakit. Contoh tuh Harun, saudara yang DP nama Maryam. Dorang ketiga tuh Harun, Musa, dan Maryam. Dorang ini dipakai oleh Tuhan untuk melayani orang Israel ketika di padang gurun. Bayangkan ini hamba Tuhan, hamba yang melayani, tapi satu saat dia mengeluarkan perkataan yang nyanak bagus. Hati Tuhan tersakiti dengan DP perkataan itu. Apa DP risiko? Ini Maryam dapat sakit kusta. Musa saja Bapak Ibu, Musa yang pimpin bangsa Israel sudah di Gunung Nebo. Itu kalau sekarang di Yordania. Sudah Pelia itu tanah Kanaan. Mar apa Tuhan bilang? Kanaan. Bayangkan Bapak Ibu. Sekian lama Musa memimpin bangsa Israel. Yang boleh masuk di tanah perjanjian. Cuma satu kesalahan kecil yang Musa ada backing. Cuma kecil sekali. DP kesalahan. Mar bayangkan ini Tuhan. DP kesalahan apa? DP kesalahan sebenarnya cuma pada waktu bangsa Israel dorang berkeluh kesah meminta air, Tuhan bilang begini Pak Musa, Musa, kalau seandainya orang Israel mau minta air, itu tongkat jangan angka nih, jangan angka itu tongkat. Jadi memang kebanyakan yang terjadi ketika itu batu karang, batu yang memang nyanda ada DP tanda-tanda air, mar ketika Musa mengangkat tongkatnya dan tongkat itu diletakkan di atas batu, maka air keluar. Itu kebiasaan. Tetapi kali ini Tuhan bilang begini, Musa, kalau orang Israel minta air, jangan angkat tongkatmu. Jangan angkat tongkatmu, tetapi perkatakan, ucapkan saja di depan batu, maka air akan keluar. Jadi ingat Bapak Ibu, Tuhan pesan apa? Jangan angkat tongkat, cuma apa? Cumu. Itu air akan keluar. Marah apa yang terjadi? Karena Musa marah, Pak orang Israel mengeluh, aus, saking DP marah, dia angkat tuh tongkat, kalau dia banting di batu karang. Air keluar Bapak Ibu. Air keluar, orang Israel senang, tertawa, gembira, minum. Tetapi piruah, satu kesalahan kecil yang Musa ada backing, yaitu nyandak cumu, karena dia marah, dia banting itu tongkat. Tuhan bilang, nem boleh masuk ngana di tanah perjanjian. Saudara, sehingga yang saya katakan tadi tuh, ini teolog yang bernama Marsion, oh Allah itu kejam dalam perjanjian lama. Ketika peraturan, ketika ketetapan tidak dilakukan oleh orang Israel, DP konsekuensi cuma dua. Saki atau nate. Cuma dua. Bayangkan. Nah di sini saudara diatur. Ada dua orang yang bernama Bezalel dan Aholiab. Tuhan bilang bahwa rohku
ada pada orang dua. Nanti orang dua yang akan membuat perkakas, yang akan membuat segala sesuatu yang dibutuhkan di kemah pertemuan. Nah, yang saya mau katakan lewat firman Tuhan di pagi ini, yaitu mereka bisa membuat sesuatu itu indah, gagah, mantap, luar biasa. Gagasan atau ide itu bukan muncul dari dorang, tetapi muncul dari Tuhan. Jadi misalnya mau backing mimbar ini, misalnya orang bilang begini, backing mimbar di gereja, siapa yang mau backing? Opa Sumale Yance. Misalnya toh, Opa Yance bilang, model bagaimana? Kita lihat, orang lain tahu mau backing model bagaimana. Nah ternyata roh Tuhan ada Pak Opa Sumale. Opa kerjakan itu semua, akhirnya jadi mimbar seperti ini. Nah yang merancang itu adalah Tuhan. Yang melaksanakan itu adalah Opa Sumale. Nah saudara-saudara, apa makna firman Tuhan yang orang baca di pagi hari ini? Maknanya yaitu bahwa ketika roh Tuhan itu ada kepada kedua pria yang bernama Bezalel dan Aholiab, maka segala sesuatu yang mereka kerjakan atas tuntunan Tuhan. Ketika roh Allah itu tinggal diam dalam orang pribadi, saudara-saudara, saya katakan sekali lagi, ketika roh Allah itu benar-benar tinggal diam dalam orang pribadi, maka segala sesuatu yang orang pikirkan, yang orang ucapkan, yang orang lakukan, itu berangkat dari rancangan Allah. Amin. Rancangan Allah itu tidak pernah mendatangkan kesusahan. Rancangan Allah tidak pernah mendatangkan petaka. Tetapi rancangan Allah selalu mendatangkan damai dan sejahtera. Yeremia pasal 29 bilang tuh, rancangan Tuhan itu tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Tetapi rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan damai dan sejahtera. Nah ketika Roh Kudus itu tinggal diam dalam orang pribadi, saudara-saudara, apapun yang orang pikirkan, yang orang ucap, yang orang lakukan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, orang menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan manusia saja orang ingin senangkan. Toh, misalnya orang bekerja di sebuah instansi, swasta atau pemerintah. Orang giat bekerja, rajin bekerja, dan lain-lain sebagainya. Untuk apa? Agar supaya orang mendapat perhatian, mendapat kepedulian dari orang pimpinan, dari orang atasan. Dan ketika orang melakukan sesuatu dengan baik dan benar, mata atasan pasti akan tertuju pada orang. Oh, bagus dia ini. Ini penatua sami, bagus DP kerja. DP jabatan, kasih promosi, kasih naik sedikit satu tingkat. Berikut bagus lagi, kasih naik satu tingkat. Berikut bagus lagi, kasih naik satu tingkat. Akhirnya dia berada di posisi yang paling teratas. Karena apa? Karena dia loyal terhadap atasan. Kalau orang loyal terhadap Tuhan, mata Tuhan tertuju pada orang, saudara-saudara. Tuhan itu nyak nate, ndak mati. Tuhan itu tidak buta. Tuhan itu nyak pongo. Dia selalu dia selalu mendengar, dia selalu memberkati bagi setiap orang yang berjalan menurut kehendaknya. Nah, jadi dalam Torah pembacaan dalam kitab Keluaran pasal 31, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, yaitu ketika gagas diatur idenya daripada Tuhan, sehingga semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara, orang sekarang itu Roh Kudus
setinggal patoran pediri. Kalau Bimbo bilang tuh, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Itu lagu yang salah. Lagu yang salah. Kenapa saya katakan salah? Tuhan Tuhan Allah itu, aku jauh, Tuhan jauh, dia tidak jauh. Dia tetap dekat, bahkan dia ada di dalam kita. Nah untuk itu, saya sering mengajarkan. Bangun pagi, saudara-saudara, paling gagah sekali orang bangun pagi, ada kalimat sederhana yang Tuhan bilang, Tuhan, rohmu berkuasalah atas hidupku di sepanjang hari ini. Ketika orang cuma begitu, ucapkan, maka roh Allah itu akan tinggal diam bersama torang, dia akan bekerja. Torang semua berpikir besae, hilang tuh pikiran besae. Torang mau perkatakan sesuatu yang besae, hilang tuh perkataan itu. Torang mau melakukan sesuatu yang besae, gagal dilaksanakan. Karena apa? Roh Kudus bilang, Uto, ungke, noni, enak bagus, tuh berpikir begitu. Uto, ungke, noni, enak bagus. Kalau ngana mau bilang ke orang lain, tuh ngana ada pikir-pikir. Karena ketika ngana mau bilang, dia sakit hati, dia kecewa. Atau ungke, uto, noni, jangan ngana bikin sesuatu pada dia. Jangan ngana pukul pada dia, atau ngana lempar batu pada dia. Di mana ada jin, di situ ada jun. Ada tini, ada tono. Ada tinggi, ada pendek. Ada gode, ada kurus toh. Ada rambut hitam, ada rambut apa? Putih. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Nah, Gombloh pernah menciptakan lagu toh. Tentang apa kote? Lagu berjudul Madu dan Madu di tangan kananmu. Toh? Tahun berapa? Tahun pira itu? 80-an, Kang. Ada yang tahu lagu? Pena Susna masih ingat lagu itu? Masih ingat atau memang tidak pernah tahu? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Madu kehidupan, racun kematian. Madu adalah berkat, racun adalah kutuk. Pilih yang mana? Opa Diong pilih yang mana? Madu dong, toh? Pilih berkat bukan kutuk. Nah untuk itu pagi ini Bapak Ibu, pilihan torang yaitu biarkanlah Roh Kudus bekerja, berkarya dalam torang hidup. Sehingga torang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang-orang yang berada di sekitar kehidupan torang. Tuhan memberkati saudara-saudara.